Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja. Sebelum kita lanjut nonton videonya, bantu channel ini agar bisa terus berkembang dan terus mengudara dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya saat ini. Dan yang terpenting, jangan lupa juga untuk share video ini kemanapun, ke relasimu, ke temenmu, sahabatmu, suamimu, istrimu, Pak RT, Bu RT, semuanya deh pokoknya. Yang penting kita sama-sama bagi manfaat. Thank you ya, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihina fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di sini Gus Baraja dengan video terbaru di channel Gus Baraja. Channel yang selalu mengajak teman-teman semuanya untuk belajar tentang hidup, tentang hati, tentang spiritualitas di dalam diri. Sebelum kita mulai videonya, saya informasikan ke kamu, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kamu terus bisa dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya video kali ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat kamu yang benar-benar ingin belajar yang serius saja secara online, saya adakan seminar online di Zoom meeting tepatnya pada tanggal 17 Juli minggu depan secara online di jam 9 hingga jam setengah 12 siang. Cukup padat materinya karena urut, yaitu dengan tema rahasia jalan kaya atau magnet uang. Kamu bisa dapatkan semua materinya di tanggal 17 tersebut. Dan juga kamu akan mendapatkan terapi luka batin, bahkan terapi mental block dari saya langsung secara online. Video baru kali ini buat kamu yang masih belum nonton video yang semalam, kamu ada baiknya tonton video semalam, atau kamu tonton sampai selesai video ini, nanti kamu tonton ulang video yang semalam karena terkait nih. Kalau kamu bingung yang sekarang berarti kamu belum nonton yang semalam ya. Jadi harus nonton yang semalam dulu. Semalam saya membahas tentang dunia pikiran, sadar dan bawah sadar. Ada satu contoh yang saya berikan ke teman-teman semuanya di video tersebut, yaitu tentang masih berhubungan dengan luka batin. Tapi sekarang saya akan bahas secara keseluruhan tentang bawah sadar tersebut. Sebenarnya kalau membahas tentang bawah sadar itu panjang ya, panjang kali lebar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengakses pikiran bawah sadar? Jelas, nanti di akhir ada terapinya. Kalau ini harus ada terapinya karena berhubungan langsung dengan bawah sadar. Kalau yang kemarin kan saya buka paradigmanya dulu, saya buka dulu pemahamannya sampai benar-benar paham antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, sekarang ini saya akan jelaskan bagaimana caranya mengakses pikiran bawah sadar. Supaya apa? Supaya kita tahu ketika kita mengakses bawah sadar, hanya boleh sugesti yang positif saja yang harus masuk. Itu semuanya tergantung pada Anda. Nah, ketika Anda nonton video yang saat ini atau video-video yang sebelumnya, itu sebenarnya penuh dengan sugesti yang positif. Asal kamu mau mencernanya. Tugas kamu sebenarnya hanya mendengarkan. Kalau orang mendengarkan itu sudah pasti akan masuk ke dalam bawah sadar. Ya, disadari maupun tidak sebenarnya masuk ke dalam hati. Ini informasi yang pertama. Jadi pasti masuk ke dalam hati, masuk ke dalam bawah sadar. Baik, bagaimana cara mengaksesnya? Simpelnya, mudahnya, kamu harus paham dulu bahwasanya hipnoterapi atau kondisi bawah sadar itu layaknya seperti hipnosis. Tapi jangan artikan bahwa hipnosis itu tidur. Karena tidak semua bicara tentang hipnosis harus tidur. Enggak. Hipnosis itu artinya adalah penembusan critical factor dan diterimanya sebuah sugesti. Jadi kesimpulannya, kapanpun dimanapun kamu dalam kondisi tenang dan rileks, kamu dalam kondisi hipnoterapi. Simpel kan? Jadi tenang, rileks, kamu masuk dalam kondisi hipnoterapi. Sekarang jika kamu sudah paham dengan pengertian yang saya jelaskan barusan ke kamu, kamu bisa cari sendiri jam-jam di mana kamu dalam kondisi tenang dan rileks. Kalau secara umum ya, waktunya itu biasanya umumnya orang menjelaskan itu pagi dan malam. Nah, pagi itu kapan? Sebenarnya bagusnya pagi itu bangun subuh. Ketika kamu bangun subuh, mau sholat subuh, itu bagus banget. Kenapa? Kan harus ada pertanyaan berikutnya. Jadi nggak langsung ditelan mentah ilmu itu. Harus ada pertanyaan berikutnya. Kenapa kok dikatakan habis subuh itu bagus? Orang bangun tidur, itu kondisi pikirannya masih di gelombang theta. Gelombang energinya atau gelombang pikirannya masih berada di theta. Anda tahu kalau yang namanya gelombang otak theta itu paling mudah menerima sugesti. Biasanya saya menyarankan teman-teman peserta itu mendengarkan audio di jam tersebut. Caranya bagaimana orang bangun tidur kok disuruh dengerin audio?
Ya dari sebelum tidur mendengarkan audio sayut-sayut ya volumenya 20-30, kan itu bisa dijadikan sarana untuk menghantarkan tidur. Ketika sudah tidur, Anda sudah merekam sebuah sugesti. Nanti saya jelasin itu di akhir. Nah intinya ketika kamu bangun tidur pagi, kamu masih mendengarkannya, audio tersebut. Jadi belum terkontaminasi oleh hal-hal yang lainnya. Gelombang otak Theta itu nyaris area kritis akan down seketika. Artinya terbuka lebar. Ketika area kritis terbuka lebar, maka semua sugesti itu masuk ke dalam bawah sadar. Tapi percuma kalau kamu masih mencari gimana sih rasanya masuk ke dalam bawah sadar itu, gimana sih rasanya sugesti itu, apakah bisa dirasakan. Itu bukan bab seperti itu. Intinya dia akan masuk dengan sendirinya. Kebayang nggak? Satu kali aja bisa masuk loh. Kalau berulang kamu dengarkan, kamu menangkap sugesti seperti yang saya sampaikan tadi, kamu bisa kebayang nggak? Data di dalam bawah sadarmu, karena di sini kan tempat menyimpan data, itu isinya adalah hal-hal positif. Dan kebayang lagi nggak kalau misalkan yang kamu dengarkan tentang keberlimpahan atau uang. Jadi intinya teman-teman, bagaimana cara mengakses pikiran bawah sadar itu adalah kondisi psikologismu dalam kondisi tenang. Maka saya tidak heran kalau kamu punya banyak masalah psikologismu dalam kondisi tekanan, maka ilmunya nggak akan masuk. Nih saya jawab sekaligus pernyataan beberapa penonton saya di channel YouTube. Gus, saya sudah belajar di YouTube-nya tapi kok nggak ada yang berhasil ya. Itu hanya kamu doang. Katakanlah ada 3-4 orang yang mengatakan demikian, tetapi yang berhasil lebih banyak daripada itu. Lebih banyak daripada itu. Kalau nggak berhasil nggak mungkin ditonton orang sebanyak itu ya. Jadi yang menonton sudah mendapatkan hasilnya insya Allah. Sekali lagi, yang pertama adalah bangun tidur. Yang kedua adalah menjelang tidur. Ini bicara program. Nah menjelang tidur itu kenapa kok dikatakan menjelang tidur itu bagus banget untuk apa? Untuk menerima sugesti. Menjelang tidur itu kondisinya masih di gelombang otak alfa. Nah kalau alfa ini cenderung menerima. Kenapa kok dikatakan menerima? Karena pikiran, secara pikirannya itu sudah lelah memikirkan sesuatu yang berat-berat. Menjelang tidur. Saya punya saran nih buat kamu nih yang suka bermedsos ria. Menjelang tidur setidaknya setengah jam sampai 1 jam ya sebelum Anda tidur. Saya mau nanya, apa yang kamu lihat, kamu dengarkan, kamu rasakan? Ini saya senggol lagi nih video yang kemarin nih. Apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan? Itu yang menjadi cikal bakal yang masuk ke dalam bawah sadarmu, dicerna di saat kamu tidur. Ketika kamu bangun tidur, itu akan bermasalah. Besoknya maksudnya. Jadi kalau kamu mau dengerin saran saya, selamatkan 1 jam sebelum kamu tidur. Boleh kamu melihat, orang biasanya dimanfaatkan untuk baca Quran. Kalau pendengarannya, mereka manfaatkan untuk mendengarkan yang baik-baik dan mendengarkan audio, mungkin audio terapi. Kalau merasakan, dia mungkin kalau yang punya pasangan ya, kalau yang jomblo ntar dulu nih. Kalau yang punya pasangan, biasanya dia peluk-peluk pasangannya untuk merasakan cinta. Makanya saya punya cara. Pernah saya share ke beberapa peserta bagaimana caranya untuk membuat pasangan kita itu jatuh cinta dengan kekuatan sugesti. Tapi saya akan bahas itu di video berikutnya nanti ya. Jadi tungguin, selesaikan dulu video ini. Nanti akan ada terapi. Jadi simpelnya untuk mengakses bawah sadar itu perhatikan bangun tidurmu, kemudian menjelang tidurmu. Kalau 2 hal itu kamu jaga dengan baik, maka insya Allah programnya akan masuk. Ada lagi nggak Gus di luar 2 waktu itu? Banyak. Kalau kamu tanya ada lagi nggak dari 2 waktu itu? Banyak. Di dalam Islam itu ada 5 waktu dalam harian sholat. Dan sebenarnya setiap orang habis sholat itu perhatikan baik-baik kondisi jiwanya. Dia pasti cenderung tenang. Ketika dia tenang, maka sebenarnya dia masuk dalam kondisi hipnosis hipnoterapi. Artinya bawah sadar itu bisa banget menampung banyak sugesti di sana. Itu kenapa habis sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh pasti ada zikirnya. Lalu habis zikir baru berdoa, bermunajat ke Allah. Nah disitulah. Jadi untuk yang muslim ya, untuk yang non muslim saya nggak tahu persis jam berapa Anda tenang. Cuma kalau bisa saya ambil akumulasi secara keseluruhan, seluruh kondisi manusia itu bangun tidur dan menjelang tidur itu sudah pasti kondisinya sangat bagus untuk memprogram pikiran bawah sadar. Yang muslim saya tambahkan 5 waktu. Perhatikan baik-baik. Dan di dalam zikir juga harus dalam kondisi tenang. Simpel ya teman-teman ya. Nah ada lagi tambahannya. Pertanyaannya, kalau kamu hari ini dalam kondisi sedih, gak usah kecil hati. Karena sudah saya beritahu ke kamu di video sebelumnya bahwa sebabnya adalah informasi di masa lalu.
Kalau misalkan kamu dalam keadaan sedih, ya, dalam kondisi psikologis yang kurang baik, maka perhatikan baik-baik dan berdamailah dengan situasi dan kondisi di zaman dulu atau di masa lalu, dan kamu memilih berdamai saat ini. Pelan-pelan teman-teman ya, pasti ada solusinya. Pelan-pelan, sekali lagi, program dilawan dengan program. Program lama ditutup, dibalas atau diselesaikan dengan program baru. Nah, bicara program adalah bicara sugesti. Bicara sugesti adalah bicara kata. Bicara kata arahnya kepada keyakinan. Nah, sekarang pertanyaannya, percaya nggak sih bahwa ucapanmu adalah doa atau harapan? Jawab di kolom komen. Kamu pasti akan menjawab percaya. Percaya tidak bahwa apa yang kamu pikirkan adalah cikal bakal nasibmu hari ini? Kalau kamu percaya, maka potensi untuk kamu memperbaiki diri sangat-sangatlah mungkin. Persentase, ya semua orang itu punya peluang untuk berubah. Semua orang punya kesempatan untuk memilih jalan terbaik dalam hidupnya. Pertanyaannya, kamu mau apa enggak? Pertanyaannya, kamu bisa apa enggak? Karena urusan hidup itu bukan perkara bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Tapi kalau sekalipun kamu bisa, namun kamu tidak mau, tetap saja endingnya tidak bisa. Jadi sekarang saya berikan Anda solusi. Saya akan berikan terapi ke kamu. Pertama, terapi damai, terapi menenangkan jiwa, terapi cinta pada diri sendiri. Lalu nanti di akhir juga akan ada beberapa kalimat-kalimat sakti yang akan saya sugestikan kepada Anda. Jadi Anda cukup mendengarkan. Kita mulai sekarang terapinya. Persiapkan diri Anda, persiapkan mental Anda, dan persiapkan ketenangan Anda. Saya persilakan Anda sekarang menyiapkan diri. Bisa kita mulai sekarang. Tarik nafas yang dalam, buang perlahan lewat mulut. Kita butuh pengakuan ke Allah dengan cara bersyahadat. Kita mengakui bahwa Allah tunggal, zat satu, tiada tanding. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seperti biasanya bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, memohon syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian berikutnya beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang non-muslim silahkan dengan caranya. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah atas segala kesalahan dan lalainya kami mencintai diri kami sendiri. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah selama ini meyakini dengan situasi dan kondisi hati yang tidak berlimpah. Astaghfirullahaladzim. Kami mohon ampun ya Allah terhadap sugesti-sugesti yang kurang tepat untuk diri kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya yang zalim itu kami ya Allah, dan Engkaulah yang maha sempurna, maha baik, maha suci ya Allah. Tarik nafas, buang perlahan. Sekarang letakkan tangan kanan kamu di dadamu sebelah kiri. Tepuk-tepuk perlahan, lalu ikuti kata-kata saya atau cukup mendengarkan saja. Wahai diriku, mulai detik ini aku memilih untuk lebih memperhatikanmu. Mulai detik ini aku memilih untuk mencintaimu. Mulai detik ini aku memilih untuk menyayangimu. Mulai detik ini aku memilih untuk peduli dan memeliharamu dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Aku memilih berdamai dengan semua sugesti yang ada di dalam diriku. Aku memilih berdamai dengan masa lalu yang kurang baik untukku. Aku memilih berdamai dengan doktrin atau informasi di masa lalu. Apapun yang pernah kulihat, kudengar, kurasa di masa lalu yang kurang baik, aku berdamai dengannya. Dan saat ini aku memilih untuk bahagia, untuk sukses, untuk berlimpah. Aku mudah dalam kebaikan. Aku mudah dalam kebahagiaan. Aku mudah dengan bantuan Allah dalam keberlimpahan. Hidupku damai, hidupku tentram. Mulai detik ini aku kembali percaya diri,
aku kembali dalam kebahagiaan. Aku sangat menghargai diriku sendiri dan aku sangat menghargai masa depanku. Langkahku dimulai dari saat ini untuk menentukan kebaikan di masa yang akan datang untukku. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas, buang perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan ketenangannya, rasakan sugesti-sugestinya, dan biarkan saja semuanya masuk ke dalam hatimu. Untuk yang terakhir kalinya, tarik nafas kembali, ucapkan alhamdulillah, buang perlahan, kemudian buka mata Anda. Terima kasih teman-teman. Gimana? Lebih enakan kan? Hanya sekali kamu dengarkan, kamu simak audio dari saya atau terapi dari saya. Kebayang tidak kalau itu Anda dengarkan setiap hari menjelang tidur dan bangun tidur? Ketika kamu berulang mendengarkan itu, insya Allah yang tadinya sedikit akan menjadi dominan di dalam bawah sadarmu. Sukses atau tidaknya Anda tergantung data yang ada di dalam hatimu. Jadi pertanyaan saya yang pasti sudah bisa kamu jawab adalah, apa saja selama ini data yang ada di dalam hatimu? Jadi kalau kondisimu hari ini sulit, maka sudah bisa dipastikan data yang ada di dalam dirimu atau sugesti yang ada di dalam bawah sadar adalah data penolakan terhadap keberlimpahan. Jika hari ini hidupmu bahagia, hidupmu tentram, berlimpah, rezekimu sudah datang, sudah bisa dipastikan data yang ada di dalam bawah sadarmu adalah data keberlimpahan. Jawaban ada di dalam dirimu. Dan untuk memprogram itu, saya akan bantu kamu pada tanggal 17 Juli. Jadi saya persilakan kamu untuk segera mendaftar. Dan pendaftarannya kamu cek di deskripsi atau hubungi nomor WA yang tertera di slide video ini atau dari banner yang sering muncul di video ini. Terima kasih teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Ini ajakan saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan share ke seluruh kerabat kamu agar kamu bisa terus berbagi manfaat juga sembari saya berikan manfaat kepada kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaif Fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.